Seorang anggota senior Hamas mengaku terkejut dengan langkah yang diambil Amerika Serikat dalam konflik di Gaza. Pasalnya, Washington mengirim ribuan tentara dan sepasang kapal induk ke Timur Tengah. Menurut Hamas, tindakan tersebut mengisyaratkan bahwa Amerika sudah masuk ke dalam pertempuran. Hal itu disampaikan Ali Barakeh, anggota kepemimpinan politik Hamas yang berbasis di Lebanon. Ia tak pernah menduga sebelumnya jika Amerika akan berbuat senekat ini. Menurut Ali, Hamas hanya memprediksi serangan balasan dari Israel tanpa campur tangan sekutunya. Namun kelompok militan tersebut tak punya pilihan selain menghadapi perlawanan Israel. Ali mengatakan Hamas kini memiliki 40.000 anggota, yang sebagian besar bermarkas di terowongan bawah tanah di Gaza. Kompleks bawah tanah tersebut juga memiliki persediaan yang cukup untuk berbulan-bulan. Diketahui Amerika Serikat telah menunjukkan kekuatan besar-besaran di Timur Tengah sejak perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Negara itu mengirim sepasang kapal induk ke Mediterania serta sebuah kapal serbu amfibi yang berisi 2.000 marinir. Para pejabat Amerika mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk menghalangi pihak luar mengambil bagian dalam perang di Gaza. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyebut sistem keamanan dan politik Israel telah runtuh total. Menurutnya, satu-satunya yang masih berfungsi di negara itu hanyalah mesin perang. Hossein mengatakan mayoritas warga Israel kini sudah tak percaya lagi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sebab ia menilai Israel telah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari banyaknya campur tangan Washington dalam konflik di Gaza. Sementara itu, para pemimpin negara di Timur Tengah telah menyusun rencana yang lebih serius dalam menyikapi masalah ini. Hussein sendiri telah bertemu dengan sejumlah pemimpin regional, termasuk kelompok pendukung Palestina Hizbullah. Menurutnya, jika serangan di Gaza terus berlanjut, maka kelompok-kelompok tersebut tak segan untuk bertindak. Iran sebenarnya tak ingin konflik di Gaza meluas menjadi perang besar di Timur Tengah. Karena itulah Hussein memperingatkan Israel agar segera menghentikan serangan di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober lalu telah melebihi 7.000 jiwa. Seorang warga Palestina ditembak mati oleh sekelompok orang yang berpakaian serba putih. Peristiwa ini terjadi saat ketegangan antara Israel dan Hamas memanas di jalur Gaza. Korban diketahui bernama Bilal Saleh, 40 tahun, warga tepi barat Palestina. Ia ditembak saat sedang memanen buah zaitun di dekat desa Asawiyah pada Sabtu 28 Oktober. Dalam video yang beredar, terlihat ada sekelompok orang berpakaian serba putih di perkebunan. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari lokasi tersebut. Hingga saat ini masih belum diketahui identitas pelaku penembakan. Pasukan pertahanan Israel juga belum mengomentari insiden tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengonfirmasi kematian Bilal Saleh. Menurut kementerian, korban adalah bagian dari kelompok pemanen buah zaitun. Sejumlah kebun zaitun di wilayah tersebut ternyata juga ikut diserang. Sementara itu, konflik di Gaza hingga saat ini belum juga mereda. Israel memilih untuk menunda invasi daratnya, sementara Hamas bersiap menghadapi perlawanan pasukan Zionis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut Israel untuk segera menghentikan serangannya di Gaza. Menurut Erdogan, aksi yang dilakukan pasukan Zionis adalah sebuah kegilaan. Terlebih, militer Israel mengumumkan perluasan serangan daratnya ke wilayah kantong Palestina. Hal itu disampaikan Erdogan dalam unggahan di akun Twitternya pada Sabtu 28 Oktober. Selain menuntut dihentikannya serangan di Gaza, ia juga meminta para pendukung Palestina untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa di Istanbul.
Erdogan mengatakan aksi tersebut merupakan bukti nyata bahwa Turki mendukung rakyat Palestina dalam melawan pendudukan Israel. Sebelumnya pada Jumat 27 Oktober kemarin, Israel mengumumkan perluasan operasi darat di Gaza. Sementara itu, pasukan Angkatan Udara juga meningkatkan pengeboman dari jet tempur. Akibat serangan itu, seluruh layanan komunikasi dan internet di Gaza terputus. Belakangan, beberapa media membagikan pesan dari Hamas yang mengklaim bahwa mereka telah berhasil menghentikan upaya operasi darat. Hamas juga menambahkan bahwa militer Israel menderita kerugian besar. Namun Israel membantah kabar tersebut dan menyatakan tidak ada tentara yang terluka dalam operasi darat yang diperluas di Gaza. Israel mengerahkan sejumlah pesawat tempur ke jalur Gaza pada Jumat 27 Oktober malam. Serangan udara yang diluncurkan dari pesawat diklaim telah menghantam lebih dari 150 terowongan dan bunker Hamas. Ledakan akibat serangan udara menerangi langit kota Gaza selama berjam-jam. Israel mengatakan sejumlah anggota Hamas tewas dalam serangan tersebut. Satu di antaranya yakni Kepala Pasukan Udara Hamas Issam Abu Rubeh. Menurut intelijen Israel, Abu Rubeh bertanggung jawab dalam mengelola drone, para layang, dan sistem pertahanan udara Hamas. Rubeh juga disebut berperan mengarahkan pasukannya ke Israel Selatan dengan para layang pada 7 Oktober lalu. Selain Abu Rubeh, sosok penting lainnya yang juga terbunuh adalah Komandan Angkatan Laut Hamas di Brigade Kota Gaza, Rateb Abu Sahiban. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan perang di Gaza telah memasuki babak baru. Menurutnya, Israel telah berhasil mengguncang tanah Gaza dengan menyerang dari atas dan bawah tanah. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk turun tangan membantu rakyat Palestina. Musk yang merupakan CEO SpaceX akan memberikan akses Starlink kepada organisasi bantuan yang diakui internasional di Gaza. Bantuan ini diberikan setelah jaringan internet dan telepon di Gaza lumpuh total. Dalam postingannya di Twitter, Musk mengatakan divisi Starlink SpaceX akan mendukung konektivitas di jalur yang terkepung. Menurutnya, ada sejumlah terminal Starlink di Gaza, namun tidak ada satupun dari perangkat tersebut yang mencoba berkomunikasi dengan jaringan satelit. Sebelumnya, layanan internet dan telepon di Gaza terputus setelah diserang Israel pada Jumat 27 Oktober malam. Operator telekomunikasi terbesar di Gaza, Paltel, mengabarkan bahwa infrastrukturnya telah hancur total akibat pengeboman tersebut. Kondisi ini menyebabkan organisasi berita dan kelompok bantuan tidak dapat menghubungi pekerja mereka di lapangan. Adapun bantuan akses Starlink Elon Musk merupakan yang kedua kalinya diberikan ke zona pertempuran. Sebelumnya, ia pernah mengirim terminal Starlink ke Ukraina tak lama setelah perang dimulai. Namun niat baiknya mendapat kritik dari Kiev karena jaringan tersebut tidak diperbolehkan untuk memandu serangan drone terhadap kapal-kapal Rusia. Sebuah peluru menghantam markas besar misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Sabtu 28 Oktober. Insiden ini merupakan yang kedua kalinya sejak perang meletus antara Israel dan Hamas. Informasi tersebut disampaikan juru bicara pasukan sementara PBB di Lebanon, Andrea Tenenti. Menurutnya, tidak ada korban jiwa maupun luka akibat penyerangan ini. Namun, ada sejumlah kerusakan yang ditemukan pada markas PBB. Andrea mengatakan saat ini pasukan sementara PBB masih menyelidiki pelaku penyerangan. Sementara itu, sumber militer Lebanon mengklaim serangan itu dilakukan oleh Israel. Peluru yang ditembakkan pasukan Zionis kedapatan menembus dinding markas. Belakangan, situasi di perbatasan Israel dan Lebanon memang sedang memanas. Pasukan Zionis terlibat saling serang dengan kelompok militan Hizbullah yang mendukung Hamas. Meningkatnya ketegangan di lokasi tersebut membuat warga terpaksa dievakuasi demi keamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.